Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah khassah li muallif kitab Sabilul Iddikar imamina Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa ba'du. Fa uhayyikum jami'an, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sampai detik ini kita masih bisa bernafas. Karena sampai saat ini kita masih bernyawa. Terlebih lagi hingga sekarang iman dan Islam kita masih bisa kita genggam dengan erat, sehingga dengan keimanan dan keislaman itulah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran. Teman-teman sekalian, kita bertemu lagi pada pembacaan kitab kita, kitab Sabilul Iddikar, yang mana pada pagi hari ini kita masuk kepada Al-Umru Ats-Tsalits. Al-Umru Ats-Tsalits, yaitu fase kehidupan manusia yang ketiga, yaitu Al-Barzakh atau kuburan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Barzakh, alam kubur itu adalah awwalu manazilil akhirah atau manzilun min manazil al-akhirah, adalah fase pertama dari kehidupan akhirat. Sebagaimana kehamilan atau keberadaan kita di alam rahim itu adalah manzilun min manazilid dunya. Maka sekarang kita pada kesempatan yang berbahagia ini di pembacaan kitab kita, kitab Sabilul Iddikar, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, ini kita telah berada di pembahasan tentang alam kubur, tentang alam barzakh, di mana semua manusia, siapapun dia, pasti akan melaluinya. Tidak ada seorang pun yang bisa langsung menuju akhirat tanpa melalui kuburan. Ya. Maka ini adalah suatu hal yang niscaya yang harus menjadi keimanan semua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Umru Ats-Tsalits, umur manusia yang ketiga. Wa huwa min hini khurujil insan, itu dimulai dari sejak manusia dikeluarkan dari minad dunya bil maut. Sejak manusia dikeluarkan dari dunia ini, dikeluarkan dengan cara apa? Dengan cara dimatikan, dengan cara dicabut nyawanya. Itu adalah permulaan
dari fase kehidupan manusia di alam barzakh atau di alam kubur. Sampai kapan fase kehidupan manusia di alam kubur ini selesai? Ila hini yub'atsu min qabrihi bin nafhi fis-sur. Sampai kelak manusia itu dibangkitkan dari kuburnya, dikeluarkan dari kuburnya ketika sangkakala ditiup. Ketika trompet yang menjadi tanda kiamat itu ditiup. Ketika lonceng kiamat itu dibunyikan, maka itu adalah akhir dari kehidupan manusia di kubur menuju fase berikutnya, yaitu fase akhirat. Di mana di akhirat itu kita kelak akan berada di mahsyar. Setelah itu kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hisab atau melalui mizan. Setelah itu kita akan meniti sirat untuk kemudian menuju surga insyaallah atau menuju akhirat, naudzubillah. Wa hadha huwa al-barzakh. Wa hadha huwa al-barzakh. Ini adalah barzakh. Kita sangat mengenal barzakh. Kita sangat familiar dengan istilah kuburan. Bahkan dalam perjalanan fisik kita, ketika kita menuju kemana saja, itu nyaris tidak mungkin untuk tidak melalui kuburan. Setiap hari pun kita, hampir setiap hari kita mendengar adanya orang mati. Yang mana sejatinya kematian atau kuburan ini adalah hal yang familiar dengan kita, walaupun kita belum mengalaminya. Ya, walaupun kita sendiri belum mengalaminya, tapi kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita juga bisa menyaksikan bagaimana keluarga yang ditinggalkannya bersedih. Kita seringkali menyaksikan orang yang ditandu kerandanya menuju kuburan, dan seterusnya. Wa hadha huwal barzakh. Qala Allah Ta'ala wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi setelah kematian itu, setelah kematian manusia di dunia ini, dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur atau alam barzakh ini ila yaumi yub'atsun, sampai datangnya hari kiamat. Wa idza matal 'abdul muslimu, kalau seorang hamba yang beragama Islam itu mati, meninggal dunia, wa tahaqqaqa mautuhu, ya benar-benar mati, telah dipastikan kematiannya, ya sudah titik, belum koma. Jadi kalau koma itu kan masih ada lanjutan, sudah titik. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang muslim itu sudah dipastikan kematiannya, fayambagil akhdhu fi tajzihihi ila qabrihi, maka kemudian harus disegerakan agar orang yang sudah meninggal dunia ini untuk diantar ke kuburan dengan segala prosesi yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup, yang itu menjadi fardu kifayah, ya. Dimandikan, dikafani dan seterusnya hingga kemudian dikubur. Ya. Fayambagil akhdhu fi tajhizihi ila qabrihi. Dengan cara apa? Yang pertama, bi ghuslihi, dimandikan, wa takfinihi, dikafani, was salati alaihi, dan disalati. Ini adalah prosesi yang tidak bisa diabaikan dan menjadi kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Fardu kifayah. Kifayah ini dari kata kafayah, fi, cukup.
Jadi jangan lantas kita beranggapan kalau ada satu orang yang menanganinya kemudian kita berlepas diri. Kita harus bisa memastikan bahwasanya cukup orang yang mengurus jenazah tersebut hingga tuntas. Ya. Hingga tuntas sebagaimana mestinya. Maka ketika keberadaan orang itu tidak bisa menuntaskan prosesi persiapan jenazah ini menuju kuburan hingga dikubur secara sempurna, tidak bisa menuntaskannya, berarti kita ada kewajiban untuk melakukannya sampai ini kemudian selesai. Ya. Makanya kemudian kita dihadapkan pada musim corona seperti ini, yang mana semua jenazah itu dianggap horor. Orang enggan untuk mengurusnya, orang enggan untuk memandikannya, bahkan takut yang berlebihan, bahkan sekedar mengantar jenazahnya. Yang mana dari beberapa artikel yang saya baca ataupun beberapa video yang telah kita saksikan, sebenarnya virus itu ketika orang yang terjangkit itu sudah mati, tapi wallahu alam kebenaran secara medis. Tapi sejauh yang kita baca, sejauh yang kita saksikan, banyak penjelasan yang menjelaskan virusnya itu sudah tidak ada, sudah tidak bisa menular. Ya. Apalagi kalau ini dikaitkan dengan kewajiban seorang muslim kepada saudara muslimnya. Ya kita saksikan sekarang bagaimana horornya prosesi jenazah orang yang diduga bahkan ya belum dipastikan terjangkit corona. Itu kemudian banyak orang yang tidak mau mendatangi jenazahnya. Ini suatu hal yang sangat menyedihkan. Ya. Bahkan ada beberapa jenazah yang ditolak oleh masyarakatnya untuk dikuburkan di kampung itu. Jadi sebenarnya ini sudah ancaman kemanusiaan yang sangat hakiki, yang sangat dasar sekali. Ya, makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah corona ini segera berlalu. Ya. Banyak hal yang ada pada kita sudah dijungkir balikkan dengan corona ini. Sosial, kemanusiaan, ekonomi, bahkan politik juga. Ya. Nah, kemudian wayam bagi an yura'iya fihi dzalikal ittiba'u, dan yang terpenting adalah kita tidak boleh ngarang dalam mengurus jenazah ini. Yang bagi an yura'iya fihi dzalikat ittiba'u wal akhdhu bima warada fi sunnah an-nabawiyah. Jadi cara kita mengurus jenazah itu harus disesuaikan dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sunnah an-nabawiyah. Katanya Al-Imam Al-Haddad di sini, menurut sunnah an-nabawiyah, menurut ajaran yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian butuh keahlian tersendiri, butuh keahlian khusus untuk bisa mengurus jenazah. Jadi kalau di kampung-kampung itu ada Pak Mudin, ada Bu Mudin, dan seterusnya. Tapi sebenarnya seyogyanya bagi setiap individu muslim itu secara umum dia harus belajar bagaimana cara mengurus jenazah. Sebab orang-orang terdekatnya itu yang paling afdal seharusnya yang mengurus adalah orang terdekatnya, ya. Keluarganya yang mengurus. Tapi ketika kemudian keluarganya itu tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus jenazah, maka itu boleh diserahkan kepada orang lain, ya. Tapi yang terpenting siapapun itu tetap harus mengikuti prosesi yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas di sini.
al-akhdhu bima warada fi sunnah an-nabawiyah. Katanya al-Imam al-Haddad. Nah, berikutnya wayam bagi an yu'lama bimautihi. Jadi kematian itu harus dikabarkan, harus diiklankan. Makanya kemudian di masjid-masjid kita, ya, di masjid-masjid kita itu jangan lantas dihukumi bid'ah ketika ada pengumuman kematian di toa-toa masjid kita itu. Biasanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salamnya saja, ini kalau di kampung saya ya. Jadi salamnya orang yang berada di masjid atau di musola itu ketika ingin mengumumkan kematian sudah berbeda. Oh, ini ada orang mati. Kemudian berikutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Diulangi 3 kali, kemudian baru diteruskan. Telah meninggal dunia Fulan bin Fulan, keluarga dari bapak Fulan, dari ibu Fulan, alamat. Nah, disebutkan RT berapa, RW berapa, meninggal kapan, akan dikuburkan kapan dan di mana. Ya, akan dikuburkan kapan dan di mana, ya, pada jam berapa, ya, kapan berarti. Kemudian diakhiri dengan marilah kita bersama-sama bertakziah. Ini adalah hal-hal yang baik yang memang menjadi kewajiban. Ya, kalau sekarang bisa diumumkan misalnya di broadcast, bahkan sekarang di Facebook, ya, kematian seseorang itu cepat menyebar. Kalau dulu kan yang memang melalui menara masjid, melalui dari mulut ke mulut, ketok tular, atau ditulis di mana, biasanya di toko, ya. Dan kalau di Surabaya itu di banyak toko di Jalan Sasak, di Ampel itu ada pengumuman ditulis di situ. Nah, kita berharap kan, baik orang kenal ataupun tidak kita kenal, kalau kita mendengar kematiannya dan dia adalah orang muslim, orang mukmin, kita doakan. Kita doakan rahimahullah wa rahmatan wasi'ah dan seterusnya. Nah, kemudian perhatikan ya, wayam bagi an yu'lama bimautihi. Jadi harus dikabarkan kematiannya ini. Siapa yang diberitahu? Pertama ahluhu. Keluarganya itu harus tahu. Jadi memang yang pertama kali harus diberi kabar tentang kematian seseorang itu adalah keluarganya. Keluarga yang paling dekat, ahluhu baru aqaribuhu. Ya. Keluarga inti, baru kerabat yang lain. Ahluhu wa aqaribuhu wa jiranuhu, dan tetangganya. Wa ashabuhu, dan teman-temannya, para sahabatnya. Wa ahlul khairi wassalah. Ahlul khairi wassalah, dan orang-orang baik. Kalau orang-orang jahat gak usah dikasih tahu. Kalaupun dia tahu ya gak ada masalah. Harapannya kalau orang baik diberitahu, dia akan mendoakan. Dia akan mendoakan. Walaupun katakanlah orang yang meninggal itu pernah berbuat jahat kepadanya, tapi kalau orang itu adalah orang baik, dia akan memaafkan. Tapi kalau orang jahat, jenazah ini pernah berbuat jahat kepada dia, dia akan disyukuri. Dia kan tidak boleh. Nah, makanya kemudian di sini disebutkan bahwa pemberitahuan itu, iklan itu disampaikan pertama kepada ahluhu, kepada ahlihi, kemudian aqaribuhu, kepada kerabatnya, kemudian jiranuhu, tetangganya, ashabuhu, teman-teman dekatnya, wa ahlul khairi wassalah, secara umum, dan orang-orang yang baik. Kenapa? Liyad'u lahu, agar mereka itu mendoakannya. Jadi orang mati itu sudah tidak menerima kiriman pulsa, tidak menerima lagi share data,
tidak menerima lagi transfer dolar. Tidak menerima lagi. Yang sangat diharapkan orang yang baru saja meninggal itu adalah backup doa. Sebab itu adalah saat-saat yang sangat berat sekali yang harus dihadapinya. Maka kita harus bantu dia dengan doa kita. Makanya ikut berbelasungkawa, ikut bertakziah, baik secara gaib ataupun hadir. Kita hadir ataupun kita berada dalam dari kejauhan mendoakannya, itu sangat diperlukan sekali oleh orang yang meninggal dunia. Makanya biar orang banyak tahu tentang kematian itu, sampaikan melalui segala media yang ada. Ya, di-share gitu kan, di copy paste, dibagi, biar orang tahu. Ya. Liyad'u lahu wa yatarahhamu alaihi. Ini juga penting, yatarahhamu. Jadi menumbuhkan kesedihan, kemudian kasihan sama dia. Kita menangis, kemarin sudah sempat kita bahas. Boleh mengeluarkan air mata, bahkan mencucurkan air mata. Yang tidak boleh itu kalau menangis terseduh-seduh, gulung-gulung kuming katanya orang Jawa. Bahkan kalau di hadis itu tidak boleh menumpahkan debu atau tanah atau nempeleng-nempeleng wajah ke pipi, itu juga tidak boleh. Sampai merobek-robek baju tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau sebatas menangis itu nggak ada masalah. Tidak boleh meraung-raung. Tergugu boleh tergugu. Ya. Itu penting. Kemudian wa yatarahhamu alaih. Jadi itu memang sangat dianjurkan kita untuk menumbuhkan kasihan kepada orang yang meninggal itu. Kemudian wa yashhadus sholata ala janazatihi. Ikut menyolatinya. Itu fadlun, itu sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat dialu-alukan. Ya. Ikut menyolati. Ya, kalau memang kita tidak bisa hadir, ya kita sholat gaib. Dari kejauhan. Ya, dari kejauhan. Ini malam tadi atau kemarin itu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf itu juga meninggal, Surabaya. Banyak sekali tokoh yang meninggal pada bulan ini, pada bulan Ramadan ini, rahimahullah ta'ala. Jadi Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf Surabaya itu satu di antara tokoh yang konsisten memerangi Syiah. Ya, jadi kalau teman-teman belum kenal beliau ya. Yashhadu as-salata ala janazatihi wa yustahabbu liman balaghahu mautu akhihil muslim. Dan disunnahkan, ya, dialu-alukan, sangat dianjurkan kalau kita mendengar, ya, saudara kita muslim itu meninggal dunia, ayyakula ba'da istirja. Yang pertama adalah istirja. Al-istirja ila Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi. Innana sebenarnya. Boleh inna atau inna. Inna tapi yang muntasyir. Inna sesungguhnya kami lillah. Itu adalah milik Allah, kepunyaan Allah, untuk Allah. Wa inna ilaihi, maka kita akan kembali kepada raji'un. Karena memang kita milik Allah, maka sewaktu-waktu Allah akan mengambil kita, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan kehidupan ini. Sewaktu-waktu Allah mengambil kehidupan dari kita, suka-suka Allah. Allah yang meniupkan ruh kita ke jasad kita. Sewaktu-waktu Allah mengambil kembali, suka-suka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya.
Ba'dal istirja kita melakukan, kita berdoa apa? Allahumma ij'al kitabahu fi 'illiyyin. Allahumma ij'al kitabahu fi 'illiyyin. Semoga catatan kebaikan, semoga orang yang meninggal ini, Allah masukkan, Allah golongkan dirinya bersama para illiyin, orang-orang mulia. Orang-orang mulia, orang-orang baik, orang-orang beriman. Waktubhu indaka minal muhsinin. Waktubhu indaka minal muhsinin. Semoga engkau catat dia ya Allah, masukkan dia ya Allah apa? Di sisimu minal muhsinin, bagian dari orang-orang baik. Ya, al-muhsin itu di atasnya para salihin. Salihin saja sudah cukup. Ya, ada al-abrar, ada salihin, ada al-muhsinin, ada al-abrar, ada al-mutaqarrabin. Ya. Wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin. Ini penting. Nah, kemudian satu di antara doa yang kita dengar ya, kalau ada orang meninggal dunia, Allahumma rzuqhu zaujan khairan min zaujihi. Itu di antaranya adalah, dan seterusnya. Wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin. Jadi maksudnya kan tidak semua orang yang kita cintai itu, tidak semua keluarga kita, tidak semua kerabat kita itu baik. Mungkin ada di antara kita, di antara kerabat kita, di antara keluarga kita, di antara orang-orang yang kita cintai itu tidak sevisi dalam keimanan dengan kita, tidak sevisi dalam akidah dengan kita, tidak sama dengan kita secara syariat dan seterusnya, bahkan tidak beragama dengan kita. Tentunya kita bersedih dengan keadaan mereka. Maka kemudian satu di antara doa adalah wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin. Ghabirin itu adalah orang-orang yang tertinggal. Ya. Sebagaimana Nabi Allah Lut alaihi salam. Nah, apa kata Allah? Fa'anjaynahu, yani fa'anjayna Lutan. Fa'anjaynahu wa ahlahu. Apa kata Allah? Kami akan menyelamatkan Lut dan keluarganya. Illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Nah, kami menyelamatkan Lut dan keluarganya kecuali istrinya. Kenapa? Karena istrinya itu minal ghabirin. Ya, jadi tidak ikut kepada Nabi Allah Lut alaihissalam. Tidak mengikuti agama Nabi Allah Lut alaihissalam. Makanya kemudian kalau ada di antara orang-orang terkasih kita tidak mau ikut kita dalam hal kebaikan, bahkan tidak mau beragama sebagaimana kita, tidak mau berakidah seperti kita, tidak mau bersyariat seperti kita, kita akan berat itu. Bagaimana nanti? Ya, makanya kita mohonkan kepada Allah agar orang yang kita cintai ini, yang tidak mau ikut kita itu, Allah ganti dia. Allah ganti dia. Ya. Yang menjadi kekasih kita berikutnya. Ya. Kemudian berikutnya, wa yad'u lahu wa yusni alaihi bil khair. Nah, mendoakannya. Kemudian yang berikutnya adalah yusni alaihi bil khair. Kita menyebut dia orang baik. Jadi orang meninggal itu, setelah kita mendengar kematiannya itu, di antara doanya mendoakan dan kemudian juga memujinya. Siapapun dia. Kalaupun toh ada kejahatannya, nggak usah disebut. Makanya saya bilang, kebangetan kita kalau orang di tengah suasana berkabung, ya, di tengah suasana berkabung,
kemudian masih berkutat dalam konflik. Ini adalah kebaperan yang tidak bisa dinalar. Abaikan dulu. Kita sedang menghadapi kematian. Di hadapan kita ada jenazah, di hadapan kita ada mayit. Nah, ini kan serius. Jangan sampai ada saling larang, ya, dari satu pihak kepada pihak lainnya untuk mendatangi jenazah, untuk ikut mengubur jenazah. Itu nalar saya enggak tutuk jarong Jawa. Enggak nyambung otak saya ini. Ya. Kalau terkait kematian, kita masih berkutat dengan konflik. Karena berseberangan kita secara politik, apalagi ada masalah keluarga. Ada satu keluarga yang meninggal, kemudian keluarga ini nggak mau datang karena keluarga yang ini ada di sini. Keluarga yang ini nggak mau ikut ke kuburan karena keluarga yang ini yang mengantarkan ke kuburan. Apa-apaan ini? Itu kewajiban secara kolektif bagi orang-orang yang beriman. Apa dan bagaimanapun dan siapapun, abaikan dulu. Dan ini seharusnya harus dimulai ketika orang itu masih sakit. Saya masih teringat dulu seorang tokoh besar di Republik ini. Ketika dia sakit keras, itu keluarganya tidak mengizinkan orang yang berseberangan secara politik untuk menjenguknya di rumah sakit. Duh Gusti, ini serius. Ya, kita turunkanlah level baper kita. Ada lagi karangan bunga dirobohkan karena dianggap musuh politiknya, yang memberikan ucapan bela sungkawa kepada seorang tokoh. Karangan bunganya dirobohkan. Hal musma'gul. Kata orang Arab, musma'gul. Hada ghairu ma'qul. Itu apa ya? Gak masuk akal, irasional. Jadi kita bersama-sama ngopeni orang yang baru meninggal itu, yang bisa memandikan, yang bisa mengkafani, yang bisa ikut berjalan menuju kuburan, ikut berjalan, yang bisa menggali kubur, yang tidak bisa ikut mendoakan bareng-bareng, ikut hadir bareng-bareng, memberikan pujian. Jadi kita saling memuji di antara kita terhadap orang yang baru meninggal ini. Itu satu di antara kewajiban kita yang harus kita tunaikan kepada saudara muslim kita yang meninggal dunia. Yusni alaihi bil khair. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, apa kata Rasulullah? Uzkuru mahasina mautakum. Ini fi'il amr diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita memuji orang yang meninggal itu. Menyebutkan segala kebaikannya, menyebutkan segala kesolehannya, menyebutkan prestasi baiknya. Si fulan itu baik, sebutkan. Suka bersedekah, suka menolong orang, suka mendamaikan orang, dan seterusnya. Kalaupun toh adalah kejelekan, apa kata Rasulullah? Ini fi'il nahi. Dilarang oleh Rasulullah, wa kuffu an masawihim. Berhentilah, hentikan cacian kepadanya. Hentikan menyebut keburukannya. Itu kata Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah menyuruh kita menyebut kebaikannya dan melarang kita menyebut keburukannya. Apalagi kalau orang itu memang asli orang baik. Berarti kalau kita menyebut keburukannya, kita ngada-ngada. Orang sudah meninggal.
Kemudian waqala alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah juga bersabda, antum syuhadaullahi fil ardi. Nah, kalian adalah mata-mata Allah yang ada di dunia. Kalian menjadi wakil Allah yang ada di dunia untuk menyaksikan orang yang meninggal dunia, memberikan kesaksian baik kepada mereka. Faman asnaitum alaihi khairan kana dzalika. Perhatikan ya. Jadi kalau kita memberikan kesaksian kepada seorang mayit, kepada satu jenazah, kepada orang yang baru meninggal dunia dengan kesaksian yang baik, faman asnaitum alaihi khairan, kalau kita memuji orang yang baru meninggal itu, kana dzalika, maka itulah yang akan Allah terima juga. Ya. Ini kita berbicara dalam konteks orang yang masih hidup. Dalam konteks apa? Manusia secara umum, ya, bahwasanya apapun kondisi jenazah, apapun kondisi mayat itu, kita harus memberikan kesaksian yang baik kepadanya. Dengan mengabaikan semua keburukan, semua kejahatan dan semua kesalahan kita abaikan. Ya. Al-haditsu bimakna. Ini kurang lebih katanya Al-Imam Al-Haddad hadisnya seperti itu. Walayam bagi al-ifrat, tapi juga tidak boleh terlalu berlebihan dalam memberikan pujian. Ini biasanya terjadi. Ya. Walayam bagi al-ifrat, berlebihan memberikan pujian itu biasanya terjadi bagi seorang murid kepada gurunya yang sangat dikultuskan. Ya. Sehingga berlebihan dalam memberikan pujian. Mengada-ngada bahkan itu juga tidak boleh. Nah, di sini disebutkan Al-Imam Al-Haddad yang ngomong, wala yang bagi al-ifratu fi tsana'i wal mujasafah. Tidak boleh kita mengada-ngada memberikan pujian, tidak boleh ngawur. Ya, tidak boleh. Tidak boleh ngarang. Orang ini tidak pernah melakukan itu, kemudian kita ada-adakan. Perintahnya itu adalah menyebut semua kebaikannya, bukan mengada-ngadakan kebaikan yang tidak pernah dilakukannya. Ya, ya kalau murid kepada guru yang sangat dikultuskan itu banyak itu. Gurunya begini, banyak cerita-cerita seperti itu. Tidak boleh mengada-ngadakan begitu. Ya, tidak boleh. Fi bima apa itu? Bima yuqi'u al-kadhiba wa ma yuqaribu. Tapi jangan sampai kemudian kita memuji orang itu dengan kebaikan sampai kemudian menimbulkan kebohongan. Itu tidak boleh. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad melarang itu. Nah, kita harus ikut. Kita jangan mengada-ngadakan. Tidak boleh mengada-ngadakan pujian yang tidak pernah dilakukan oleh jenazah tersebut selama hidupnya. Ya. Berikutnya, thumma innal barzakha, sesungguhnya kuburan itu, alam barzakh itu adalah manzilun bainad dunya wal akhirah. Apa? Adalah tempat transit. Barzakh itu, kuburan itu adalah transit antara dunia dan akhirat. Manzilun bainad dunya wal akhirah. Wa huwa bil akhirah asbaha. Ada kemiripan dengan akhirat. Dunia itu. Barzakh itu. Barzakh itu asbaha bil akhirah. Ada kemiripan. Bal huwa minha, atau juga disebutkan di sini bahwasanya barzakh itu adalah sebenarnya bagian dari akhirat. Walakinnahu
mautinul ghalbah. Mautinu al-ghalbah. Mautinu al-ghalbah itu apa? Tempat apa? Yang kita apa? Ditempatkan di situ, dipaksa untuk berada di situ. Dipaksa untuk berada di situ. Ya. Mautinu al-ghalbah. Misalnya, kalau kita mau ke Jakarta naik pesawat, berarti kita harus berada di bandara untuk naik kapal terbang, untuk naik pesawat. Nah, ini kita akan menuju akhirat, berarti kita harus berada di kuburan, harus berada di barzakh. Itu disebut dengan mautinul ghalbah fihi. Nah, kemudian wa mautinudz zuhuri lil arwah. Disitulah kita akan bisa menyaksikan seperti apa ruh kita, seperti apa arwah kita. Nah, jadi kalau sekarang ini kan kita fisik yang banyak beraktivitas, fisik yang banyak apa ya? Ya fisik yang hidup dengan backup ruh kita. Nah, di barzakh itu yang akan berhadapan dengan mungkar dan nakir itulah ruh kita. Hada mautinudz zuhuri lil arwah lil umuri walil umuri ar-ruhaniyah. Al-umur ar-ruhaniyah. Ada banyak kita mendengar. Ada orang yang secara ini ada. Al-umur ar-ruhaniyah sekarang ini, jangankan di barzakh, sekarang ini ada. Kita bisa kontak batin dengan orang gitu kan? Itu bisa. Bisa. Nah, walil umur ar-ruhaniyah wal ajsamu fihi tabi'atun lirruh. Nah, jadi fisik itu menyertai ruh. Fisik itu menyertai ruh kita. Wa mundarijatun fil arwahi wa hiya yakni al ajsamu musarikatun lil arwah. Ikut. Jadi fisik itu jism, jasad menyertai ruhnya, menyertai rohnya. Ya. Makanya kalau orang Malaysia itu bilang arwah. Jadi kalau orang meninggal itu almarhum, Allah yarhamuh, al-maghfurlah. Tapi secara umum arwah. Ya, arwahnya misalnya saya sudah meninggal nih, arwah abror gitu katanya orang Malaysia. Saya pernah bertemu dengan arwah. Saya pernah bertemu dengan almarhum semasa hidupnya maksudnya. Ya. Karena yang akan dominan adalah roh itu memang ketika sudah di barzakh. Fima hiya fihi min na'imin wa sururin, yang akan merasakan kenikmatan, yang akan merasakan kesenangan, wa surur, yang akan merasakan kegembiraan adalah arwah kita, ataupun au adabin wa gumumin, ataupun ada azab, ada petaka, ada celaka di dalam kuburan itu. Itu yang akan merasakan juga adalah ruh kita. Ya. Sedangkan jasad juga ikut merasakan juga. Nah. Wal arwah baqiyatun. Al arwah baqiyatun. Allah itu akan tetap ada. Jadi walaupun nanti katakanlah jasad kita sudah berkalang tanah, sudah habis dimakan tanah, ruh kita akan tetap ada. Wal arwahu baqiyatun, dia tetap ada. Wa ammal ajsamu fatabla. Sedangkan jasad kita, fisik kita, badan kita akan hancur di dalam tanah. Fatabla wa tatalasha, sama hancur lebur. Ada lagunya Ida Laila dulu kan. Hancur lebur tulangku. Apa terusnya? ada yang kata ibu-ibu, lagunya Ida Laila itu. Ibu-ibu yang sudah umur 40 tahun ke atas biasanya itu ada lagunya Ida Laila itu. Ida Laila itu pasangan duetnya apa itu?
Muhsin Alatas dulu, lagu dangdut. Kita hancur lebur tulangku. Terusannya apa? Ada. Lupa saya. Ya. Tatalasa. Tatalasa. Ya, tatalasa, hancur lebur. La yabqa minha. Jadi fisik kita itu tidak akan tersisa illa ajabudz dzanab. Kecuali tulang belulang tengkorak. Ya, kan ada makanya kuburan-kuburan yang digali setelah puluhan tahun, setelah bertahun-tahun, itu kita akan menemukan banyak tengkorak. Kita sudah tidak tahu lagi itu tengkorak siapa. Jadi kalau di situ ada tanda apa itu? Apa? Batu nisan. Nah, kita tahu di situ ada tulisan Fulan bin Fulan. Meninggal tahun berapa, lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa. Nah, itu bisa. Itu bisa. Ya, kita tahu dia, tapi kita sudah tidak bisa mengenali tulang belulang sudah. Ya. Begitu kita akan hancur fisik ini. Wajahmu yang ganteng, wajahmu yang cantik, oke, bodimu yang bagus, ya, itu akan hancur, dimakan tanah, dimakan ulat kelak di kuburan. Nah. La yabqa minha illa ajabudz dzanab. Wa minhu, dari tulang belulang yang tersisa ini, dari tengkorak yang masih ada inilah, dari tengkorak yang masih ada inilah, yurakkabu al-khalqu indal ba'fi. Itu dirangkai kembali. Tulang belulang kita itu akan dirangkai kembali oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jasad yang utuh untuk kembali dibangkitkan dari kubur nanti pada hari kiamat. Wa minhu yani min ajbi dzanabi yurakkabu al-khalqu indal ba'fi. Itu dibangkitkan kembali. Dikumpulkan kembali. Kama warada fil hadis. Sebagaimana riwayat dalam hadis. Perhatikan. Secara umum memang fisik manusia, jasad manusia, badan manusia ini ketika berada di kuburan dia akan hancur lebur. Yang tersisa adalah tulang belulang atau tengkorak. Waqat ustusniya, tapi ada perkecualian. Ada perkecualian min dzalika ajsadul anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jasad fisiknya para nabi itu tidak akan dimakan tanah. Yang pertama ya. Jasad fisiknya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Fa innahum ahya'un fi kuburihim. Mereka hidup di dalam kuburnya itu. Hidup di dalam kuburnya. Ahya'un fi kuburihim. Wa kadzalika syuhada'u fi sabilillah. Dengan segala variannya, dengan segala maknanya as-syuhada fi sabilillah. Tentunya yang paling adalah as-syuhada'u fil qital fi sabilillah. Adalah orang yang berperang di jalan Allah secara fisik, mengangkat senjata, melawan musuh Allah. Itu yang penting. Melawan musuh Allah. Musuh agama. Ya. Penting. Itulah syuhada. Lakin akan tapi huna syuhada bima'anihi. Ada makna-makna yang lain tentang syuhada. Itu juga bisa menjadi bagian dari para syuhada fi sabilillah yang jasadnya tidak akan dimakan tanah. Hamalatul Quran, para penghafal Al-Quran misalnya, dan orang-orang baik lainnya. As-syuhada fi sabilillah. Qala Allah Ta'ala, "Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata." Jangan kalian kira orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Tidak. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu masih hidup.
Ahya. Ahya itu jamak dari hayyun. Nah. Ahya. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka sedang menikmati semua kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka sebagai balasan dari semua kebaikan yang dilakukannya ketika masih hidup di dunia. Wa fil akhbari as-sahihah, fil akhbar as-sahihah anna arwahahum jenazahnya orang-orang baik itu, ya, takunu fi ajwafi tayrin khudrin. Nah, jenazahnya orang-orang baik itu, arwahnya orang-orang baik, rohnya orang-orang baik itu takunu fi ajwafi tayrin khudrin. Berada dalam apa? Dalam lambung apa? Di dalam apa? Ajwaf, jauf. Di dalam diri burung yang berwarna hijau. Ya. Nah, tasrahu fil jannah. Kemudian burung ini akan membawa roh-roh orang baik itu ke surga, fil jannah. Wa ta'wa ila qanadil. Kemudian akan diletakkan fi qanadil itu apa? Inda qanadil apa? Lampu hias yang mu'allaqatin bil arsh. Yang lampu ini apa? Tergantung di arsy. Ya, di surga menggantung di arsy. Itu rohnya orang-orang baik itu akan dibawa ke situ oleh burung yang berwarna hijau ini. Ya. Wa warada dalam satu riwayat juga disebutkan anna nasamatil mu'minin, orang-orang yang beriman itu, anna nasamat al mu'minin, orang-orang yang beriman itu, diri orang-orang yang beriman itu, takunu fi tayrin apa? Bidin. Fi tayrin bidin. Tadi riwayat yang lain itu tayr khudrin, burung berwarna hijau. Kalau ini riwayat yang ini fi tayrin bidin, burung berwarna putih. Apa? Ta'lifu, yang burung ini apa? Memakan. Makanannya burung adalah ta'lifu min thamaril jannah, makan dari buah-buahan surga. Itu ilustrasinya semacam itu. Hadza fi al-akhbar as-sahihah. Al-akhbar as-sahihah yang bisa dipercaya. Tidak secara eksplisit di sini disebutkan kalau ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Al-Imam Al-Haddad menyebut ini adalah al-akhbar as-sahihah. Ya, saya termasuk yang mempercayai. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya tentang mengurusi jenazah tadi itu kita lanjutkan. Wa fi tasyi'i janazatil muslim. Tasyi' itu menghadiri atau mengantarkan prosesi jenazah orang yang beragama Islam itu. Wassalati alaih, dan menyolati jenazah yang beragama Islam itu. Wa huduri dafnihi, menghadiri pemakamannya. Fadlun wa thawabun katsir, mempunyai pahala yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan dilewatkan sebisa mungkin kita menghadiri prosesi jenazahnya. Takziah, ya. Ikut memandikan kalau memang bisa, ikut mengkafani kalau memang bisa, ikut mengiring, menggotong kerandanya, ikut menggali, ya walaupun 1-2 kali tangkulan kita ikut mencangkul, ikut nimpukin tanah apa itu? Nimpukin tanah. Kemudian berikutnya, wa fil hadits as-sahih, dalam suatu riwayat yang sahih disebutkan
Inna man sayya'a janazata muslimin, barang siapa yang menghadiri apa itu? Prosesi atau pemakaman jenazah orang Islam, hatta yusalla alaiha, juga ikut salat, kana lahu qiratun minal ajri. Pahalanya besar sekali. Qirat minal ajri. Nanti di sini akan dijelaskan qirat itu seperti apa. Yang jelas itu besar pahalanya kalau kita menghadiri prosesi jenazah orang Islam. Fa in baqiya minha, fa in baqiya ma'aha, kalau sudah dikubur ini jenazah ini, dan kita tetap berada di situ, sudah selesaikan prosesinya, tapi kita tetap berada di situ, ikut bertakziah, kemudian ikut menguburkan hatta yahdura dafnaha, kana lahu qiratani, akan mendapatkan 2 kali lipat dari pahala yang besar tadi, sekedar hadir kemudian ikut mengubur, itu akan mendapatkan 2 pahala yang besar. Jadi kebesaran pahalanya itu akan 2 kali lipat. Qirat kalau dijelaskan di sini itu, qirat itu wal qiratu mithlu jabali Uhudin. Besarnya itu seperti gunung Uhud. Tapi kalau saya coba telusuri, qirat itu 175 meter, berarti 1 kilo lebih ya. 175 meter. Nggak tahu kalau Uhud itu berapa panjangnya, persegi. Luasnya berapa meter persegi. Tapi kurang lebih di sini disebutkan al-qiratu mithlu jabali Uhud. Ya. Wa warada anna man sayya'a janazata akhihi muslim, orang yang menghadiri prosesi jenazah orang Islam itu disebutkan dalam satu riwayat adalah apa? Amarallahu al-malaikata an tusayyi'a janazatahu wa tusalli alaihi idza mat. Jadi orang yang ikut menghadiri prosesi jenazah orang Islam itu, ikut juga menguburkannya, maka kelak ketika dia mati, Allah akan memerintahkan malaikat untuk menyertai jenazahnya, untuk mengurus jenazahnya. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi al-isra', ini penting. Jangan berlama-lama, apalagi diawetkan, disemayamkan sekian hari. Jangan. Di sini wa yanbaghi al-isra'u bil mayyit wa ta'jiluhu ila qabrihi. Segera diurus dan segera dikubur. Itu jenazah orang Islam. Faqad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, idza wudi'atil janazatu wahtamalah ar-rijalu. Kalau jenazah ini apa itu? Wahtamalah ar-rijalu fa in kanat salihatan qalat qaddimuni. Maksudnya kalau ada orang mati, orang jenazah ini, ketika dia sudah diurus jenazahnya, kemudian dibawa kepada kuburan, jenazah ini akan berkata, qaddimuni, segerakan aku, segera bawa aku. Jadi jenazahnya sendiri yang minta agar disegerakan. Makanya kita jangan melambat-lambatkan. Qaddimuni. Wa in kanat ghairu itu kalau jenazahnya orang baik ya, orang soleh. Wa in kanat ghairu salihatin qalat, kalau dia tidak soleh, tidak baik, qalat, maka jenazah itu akan berkata, ya wailaha ila aina tadhhabuna biha. Mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana katanya jenazah yang tidak baik tadi itu. Kalau jenazah itu baik, dia minta dicepatkan. Karena dia tahu ada kebahagiaan yang menunggu di sana. Sedangkan kalau itu gak baik, dia bingung. Ila aina tadhhabuna bi? Aku mau dibawa kemana? Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah memerintahkan di sini, asri'u bil janazah. Cepat urus dan kubur, katanya Rasulullah.
Wa in takun salihatan, ini Rasulullah bilang, wa in takun salihatan, kalau jenazah itu orang baik, fa khairan tuqaddimunaha ilaih, maka cepatkan dia untuk segera menyongsong kebaikan yang telah menunggunya di kuburan. Wa in takun siwa dzalika, tapi kalau bukan orang baik, siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum, an riqabikum, maka agar apa? Agar apa? Syarrnya ini, keburukannya orang ini segera berlalu dari kalian. Segerakan juga. Jadi mau jenazah orang baik, jenazah orang tidak baik, itu penguburannya harus disegerakan. Ya. Kalau yang pertama itu, biar segera mendapatkan kebaikannya. Ya. Kalau orang yang tidak baik, biar keburukan dia itu segera berlalu dari kalian. Nah, perhatikan. Walil mayyit, ini penting juga. Walil mayyit su'urun wa ma'rifatun. Jadi, mayat itu masih bisa merasa, masih bisa mengetahui apa yang terjadi. Ya'rifu man zarahu. Dia tahu siapa saja yang datang. Dia tahu siapa saja yang datang. Mayat itu, jenazah itu masih tahu apa yang terjadi. Di sini sebab walil mayyiti syu'urun wa ma'rifah. Masih bisa merasakan, masih bisa mengetahui. Biman, dia tahu. Biman yughassiluhu, siapa yang mandikannya dia tahu. Wa yukaffinuhu, siapa yang mengkafaninya, membungkusnya, dia pun tahu. Wa yudallihi fi qabrihi, dia pun tahu siapa yang menurunkannya ke liang lahat. Wa qad warada anna ruhahu biyadi malakin. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya rohnya jasadnya kita urus, sedangkan rohnya itu biyadi malak, berada dalam genggaman seorang malaikat. Seorang malaikat. Yang mana malaikat itu yakifu biha, dengan menggenggam rohnya itu malaikat itu berdiri bil qurbi minhu, dekat dengan jasad itu. Dekat dengan jasadnya jenazah itu. Jadi rohnya itu dibawa oleh malaikat. Wa yamsi biha ma'a janazatihi. Begitu juga ketika keranda itu kita gotong, yang berisi jenazah itu kita gotong pergi ke kuburan, rohnya itu juga menyertai, yang dibawa oleh malaikat tadi ini. Wa annahu yasma' ma yusna bihi alaihi. Makanya kemudian jenazah ini masih bisa mendengar ma yusna bihi alaihi. Jadi semua pujian yang disampaikan kepadanya, jenazah ini bisa mendengar. Coba, sampean kalau dipuji senang apa senang? Suka apa suka? Suka, senang. Makanya kemudian jenazah ini pun dia senang. Dia gembira karena dia mendengar pujian. Yusna alaihi min khairin aw syarrin. Tapi kalau malah celaan, yakni syarrin, dia juga tidak suka. Itulah kenapa kita disuruh memuji, jangan mencela. Fa idza wudi al mayyitu fi qabri, ketika sudah dimasukkan ke liang lahat, wudi al mayyitu fi qabrihi fa minal mustahab. Ini penting, ini bapak-bapak yang mengantarkan ke kuburan. Ketika meletakkan kuburan itu, meletakkan jenazah ke dalam kubur itu, fa minal mustahab, dianjurkan ayyaqula alladhi yada'uhu fihi, yang memasukkannya ke dalam kuburannya itu dianjurkan untuk membaca bismillahi ala millati rasulillah. Aku masukkan kau ke dalam liang lahatmu, ke dalam kuburanmu itu dengan tetap membawa agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tetap membawa ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyebutnya apa? Bismillahi ala millati rasulillah. Bismillahi ala millati rasulillah. Itu penting. Berikutnya, wa an yahsuwa man yad'nu minal qabri thalatha hasayat. Apa ya? Bukan menimpukan, apa, saya tidak mendapatkan bahasa yang lebih tepat. Jadi meletakkan tanah, meletakkan tanah pada jenazah tersebut 3 kali. Ini secara khusus ya, sebelum ditimbun utuh. Jadi ada orang yang meletakkan tanah di situ 3 kali.
Thalatha hasayat. Wa yaqulu ma'al ula. Jadi meletakkan tanah yang pertama, dia bilang apa? Minha khalaqnakum. Minha khalaqnakum. Orang ini berkata minha khalaqnakum. Nah, itu Allah yang mengatakan sebenarnya. Minha khalaqnakum. Maksudnya dari tanah inilah kami menciptakan kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma'atsaniya, tumpukan yang kedua, tumpukan tanah yang kedua berkata wa fiha nu'idukum. Wa fiha nu'idukum. Dari tanah yang tadi itu yang pertama, dari tanah itu kami ciptakan dan kepada tanah itulah kami kembalikan kalian. Kami masukkan kalian. Kami campur kalian kembali dengan tanah, kata Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya. Ya. Wa ma'atsalitsa, pada timbukan yang ketiga berkata lagi wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa minha nu'idukum taratan ukhra. Dan dari tanah itulah kami juga kelak akan membangkitkan kalian. Jadi ini niabatan anillah. Jadi orang yang menimpuki tanah itu sebenarnya yang mengatakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini prosesi saja, prosesi. Ya. Kemudian setelah itu baru wa yusabbu alaihi turabu qalilan. Jangan sekaligus. Jadi sedikit-sedikit ditimbun tanah itu. Orang itu ditimbun dengan jenazah itu, ditimbunkan tanah kepadanya itu qalilan. Birifqin. Ini juga penting. Birifqin. Dengan lembut, bukan digasa aja nimbun orang yang meninggal itu. Pelan-pelan saja. Fa idza suya alaihi turabu, ketika tanah sudah ditimbunkan secara utuh kepadanya, fayam bagi an yamkusa indahul hadiruna sa'atan. Dianjurkan orang-orang yang ikut mengantarkan ke jenazah itu untuk tetap berada di situ walaupun prosesi sudah selesai. Terutama keluarganya. Makanya banyak orang sudah pulang, keluarganya masih berada di situ. Fayam bagi an yamkusa indahu al-hadiruna sa'atan. Beberapa saat, bukan tidak harus 1 jam. Ya. Apa yang dilakukan? Ya, itu biasanya mendoakan. Kalau di sini disebutkan yatluna al-Qur'an, membaca Al-Qur'an di kuburannya ketika baru dikubur, baca Al-Qur'an. Wa yastaghfiruna lil mayyit. Ya, kalau kita sudah prosesi tahlil itu sudah ada pembacaan Al-Qur'an di situ, ada istighfar di situ, ada hailalah di situ, la ilaha illallah, dan bacaan-bacaan yang lain. Itu semuanya sebenarnya ayat-ayat, itu kumpulan dari ayat, kumpulan dari hadis yang dibaca dalam tahlil itu. Makanya seyogyanya juga bagi orang yang tetap berada di kuburan ketika mayat itu sudah dikubur, itu ya membaca tahlil itu. Dan itu yang terjadi di tengah masyarakat kita. Wa yastaghfiruna lil mayyit wa yad'una lahu bitasbih. Kita doakan agar mayat atau jenazah yang baru dikubur ini tetap bitasbih, tetap menggenggam kalimat tauhid, tetap mengucap la ilaha illallah. Jadi gini, orang yang masih hidup itu perlu dorongan, perlu backup dia untuk tetap menggenggam akidahnya. Termasuk orang yang sudah mati, tetap perlu backup dari orang yang masih hidup agar dia tetap menggenggam akidahnya, menggenggam keimanannya. Karena dia akan menghadapi munkar dan nakir di kuburan. Bitasbih. Fa innahu hina idzin yus'alu. Ketika mayat ini sudah dikubur, timbunan tanahnya itu sudah, urukan tanahnya itu sudah penuh. Yus'al. Kama fil hadis. Bagaimana dalam hadis? Ay yas'alahu al-malakan. Ada 2 malaikat yang akan menanyainya. Siapa itu? Munkarun wa nakir. Malaikat munkar dan nakir. Alladhani huma fattanal qabri. Jadi munkar dan nakir ini fattan. Apa? Musibah sebenarnya bagi orang. Fitnah bagi orang. Ya tergantung kita akan seperti apa menghadapi munkar dan nakir. Fattana atau al-fattanani fil qabri. Apa?
Munkar dan Nakir yas'alani al-mayyita, Munkar dan Nakir akan bertanya al-mayyita kepada mayit ini, kepada jenazah ini, ba'dama yudfan, setelah dikuburkan. Alal athar disebutkan. Yang ditanya adalah apa? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Wa man nabiyyuk? Siapa nabimu? Sorry, afwan, ini saya agak pilek. Bukan agak pilek, nemen pilek ya. Pilek banget. Itu yang ditanya. Afaman sabatahullahu, barang orang-orang yang masih diberikan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akidahnya, dia akan menjawab qala Allahu rabbi, Allah adalah Tuhanku, wal islamu dini, agamaku adalah Islam, wa Muhammadun nabiyya, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi itu orang yang diberikan ketetapan dengan backup kita tadi itu, dengan backup ataupun tidak backup, dengan dukungan doa dari atas kuburan tadi itu. Nah, tapi kalau memang dasarnya sudah orang baik, orang soleh, hatta kita tinggalkan dari kuburan ketika sudah dikubur, dia tetap akan mempunyai tasbih seperti ini. Akan tetapi waman azagahullahu, waman azagahullahu, orang yang telah Allah palingkan, maka dia akan apa? Akan apa? Haro wa taraddada, dia akan kebingungan menjawab pertanyaan itu. Haro wa taraddada, ragu-ragu, bingung dan ragu-ragu. Nah, ala wifqi ma kana alaihi fid dunya, seperti keadaannya ketika masih berada di dunia, yang juga dia bingung dengan takdir Allah dan lain sebagainya, tidak meyakini Allah dan lain sebagainya. Maka ketika berada di kuburan, orang ini pun akan mengalami itu, dengan keraguannya, dengan kebingungannya untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Karena ketika mereka berada di dunia, keimanannya nggak jejak, keimanannya nggak kokoh, kepercayaannya kepada Allah juga tidak kokoh. Ya. Masih menyekutukan Allah dengan segala hal di dunia ini. Itulah yang akan dibawa mati. Minasyakki wazzaigi. Jadi di dunia bingung seperti itu sama aja. Wal idhafati li amrillah, wal idha'a li amrillah, orang yang tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka juga? Wartikabi maharimihi, orang yang mengerjakan larangan-larangan Allah, melakukan apa yang Allah haramkan. Orang yang seperti ini ketika ditanya man rabbuka wa ma dinuk wa man nabiyyuk, dia akan jawab tahu itu, gagap. Gagap kemudian bisa sih, nggak masalah. Ini gagap dan memang tidak bisa. Ini kalau di sini ini ada di sini. Di situ tulisannya memang gitu. Kemudian dia belakangnya setelah menjadi dia akan menjawab la adri, aku tidak tahu. Man rabbuka la adri. Ma dinuk la adri. Man nabiyyuk la adri. Aku tidak tahu. Boten semerap, aku tidak tahu. Kama warada fil ahadithi as-sahihah, banyak riwayat hadis sahih yang menjelaskan itu. Fa inda dzalika, ketika orang ini menjawab seperti itu, yadribani, maka Munkar dan Nakir akan memukulnya, akan melecutnya. Setelah Munkar dan Nakir memukuli orang ini, wa yadhiqu alaihi qabruhu, maka kemudian kuburan itu akan menyempit, akan menjepitnya hingga remuk redam jasadnya. Wa yumla alaihi adab, dan orang ini akan dipenuhi dengan siksa sepanjang keberadaannya berada di kuburan sampai kelak kiamat datang, akan menghadapi siksa tak berperi. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya teman-teman sekalian, agar kuburan kita nanti enak, kuburan kita nanti luas, tidak sempit, tidak dijepit seperti itu, Munkar dan Nakir pun baik kepada kita, maka kita harus merencanakan seperti apa kehidupan kita di kuburan mulai sekarang. Kita juga harus menjadi baik. Kita harus mematuhi apa yang Allah perintahkan. Kita harus menjauhi semua apa yang Allah larang. Kita kepada orang lain juga harus baik.
Kalau ada jenazah juga kita harus urus dengan baik, karena Allah akan memberikan pahala itu. Allah akan memerintahkan malaikat juga untuk mengurusi jenazah kita kelak nanti. Dan sebaik-baik yang mengurus jenazah kita tentunya adalah malaikat yang Allah utus secara khusus ke dunia untuk mengurusnya. Itu teman-teman, ini sudah 6:30, sudah lebih banyak, karena memang tadi saya mau sampai halaman 69, tapi ternyata sudah 1,5 jam, terlalu lama. Saya juga kasihan kepada ibu-ibu yang mau masak. Oh iya, nggak ada masak sekarang. Yang mau ke pasar ya, yang mau belanja, dan kepada bapak-bapak yang mungkin juga mau kerja karena ini hari Senin, barangkali sudah ada yang pergi ke kantor karena katanya sudah lelah dengan lockdown, dengan PSBB ini. Tukang ojek yang mau segera pergi untuk cari rezeki, maka sebaiknya kita sudahi sampai di sini. Saya minta maaf atas segala kesalahan dan terlalu lama juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemahaman kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rezeki dan kekuatan kepada kita untuk mengerjakan, untuk melaksanakan, untuk mengamalkan semua apa yang telah kita pelajari, semua apa yang telah kita pahami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.